Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat, kepada ampunan dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini perjumpaan terakhir kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Itu artinya ini tawakufan atau penutupan terakhir majelis, sampai nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertengahan bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Hari ini kegiatan majelis kita kada melanjutkan membaca kitab Asy-Syaraful Bahi, namun kita membaca beberapa riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang bulan Ramadan sebagai persiapan kita menjelang masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebut kayak apa gambaran orang-orang soleh zaman dahulu, salafuna soleh zaman bahari, antusias dan semangat babuhan sidin dalam menyambut bulan Ramadan. Disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Orang-orang soleh zaman dahulu, kaum solihin itu disebut mereka itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, selama 6 bulan tersebut bermunajat, berdoa, memohon, bersimpuh kepada Allah agar dipanjangkan umur masuk bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhur,
an yataqabbalahu minhum. Setelah masuk bulan Ramadan dan selesai, mereka berdoa kembali 6 bulan setelah Ramadan agar Allah menerima amalan-amalan amaliyah yang dikerjakan ketika Ramadan yang telah lewat tadi. 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu orang-orang soleh, kaum solihin bahari disebut bahimatan, berdoa memohon dipanjangkan umur pada Allah agar masuk Ramadan. Masuk Ramadan, panjang umur ditakdirkan Allah. Selesai 1 bulan Ramadan dilalui mereka, 6 bulan setelah selesai itu bahimat munajat, berdoa pulang, merintih memohon pada Allah Ta'ala agar amalan amaliyah, amal soleh nang digawi ketika Ramadan tadi diterima oleh Allah. Jadi artinya full setahunan itu berkaitan dengan Ramadan aja para salaf itu. 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu berdoa agar panjang umur masuk Ramadan. Terus berdoa tiap harinya. Tuntung Ramadannya 6 bulan setelahnya berdoa juga memohon agar nang tadi ketika di Ramadan amal-amalan yang digawi mudahan diterima Allah. Antusiasnya tuh menyambut bulan Ramadan. Nah, kita bicara lawan kita bagaimana hati kita menyambut bulan Ramadan. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada riwayat disebut yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira hatinya menyambut masuknya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini di kitab Durratun Nasihin. Riwayat ini dinukil. Siapa orang yang hatinya berbinar-binar, kahimungan, gembira, kearayan, senang hati, hendak masuk bulan Ramadan, parak lagi masuk Ramadan, gembira hatinya, hari-hari takurihing aja, gembira hatinya menyambut masuknya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan jasad orang tadi dari api neraka. Amalan hati. Kenapa jadi gembira dan apa maksud kegembiraan di sini? Gembiranya hatinya menyambut masuk Ramadan karena inya paham Ramadan ini amal ibadah dilipatakan gandanya oleh Allah pahalanya. Ramadan ini bulan kita memanen pahala. Setan-setan suffidatis syayatin dibelenggu. Godaan dan bisikan setan jauh kurang dibanding luar Ramadan. Futihat abwabul jannah, pintu sorga dibuka lebar. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu neraka itu ditutup rapat. Amal ibadah sampai 70 bahkan 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah gaji-gaji amalan seseorang. Ampunan Allah saban malam terbuka lebar bagi hamba yang meminta. Gembira inya menyambut kedatangan bulan ba'amal ini. Gembiranya karena inya paham ini bulan gesan bujur-bujur ba'amaliyah. Orang yang gembira kayak itu tadi jasadnya pun akan diselamatkan Allah dari neraka. Jadi bukan berarti gembira-gembira dengan alasan lain.
Jangan pian pahami maksud gembira di sini menyambut Ramadan. Aku gembira masuk Ramadan. Kenapa? Ada lagi pasar wadai. Itu lain kisah. Gembira pian bukan karena Ramadannya, tapi karena bingka berandamnya. Kenapa gembira masuk Ramadan? Karena liburan. Karena liburannya, bukan gembira karena Ramadannya. Kenapa gembira bulan Ramadan? Rami, balatupan, baladuman, cap kodok. Banyak nang berjual di pasar, rami pulang kada tagur orang. Amun di luar Ramadan beladuman tagur orang. Gembira inya anak meledakkan kodok. Bukan itu gembiranya. Atau gembira Ramadan, kenapa? Karena aku tanggal 21 Ramadan akad nikah. Lain pulang. Tapi gembiranya tadi muncul gara-gara paham ini Ramadan bulan Ba'amang. Bulan gesan banyak-banyak memanen pahala. La ilaha illallah. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena semata iman, wahtisaban, dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang lewat akan diampuni. Wa man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan barang siapa yang memperbanyak ibadah salat, entah tarawih, entah itu qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, sama dosanya yang lewat pun akan diampuni. Wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan barang siapa yang berdiri salat ketika malam Lailatul Qadar, bertepatan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lewat pun diampuni oleh Allah. Yang pertama tadi, siapa yang puasa Ramadan karena semata iman. Artinya karena inya mengimani, mempercayai ini sesuatu yang fardu rukun Islam, dan mengimani bahwa kalau kada dikerjakan dosa, bahaya di akhirat. Puasalah inya. Siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban, inya berpuasa sambil mengharap dapat balasan dari Allah, mengharap pahala. Memang kayak itu hadisnya, ihtisaban ay talaban litsawab, mengharap pahala puasanya, bukan karena faktor lain, bukan karena supan kawanan berataan puasa, bukan karena disuruh paguruan, bukan karena supan lawan mintuha, bukan karena supan lawan bini, bukan karena supan lawan anak, tapi memang dorongan iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang lewat akan diampuni, ujar Nabi. Wa man qama Ramadan, dan siapa orang nang salat malam, tarawih, salat malam, qiyamul lail, di tengah malam ditutup witir. Di bulan Ramadan ini khusus inya banyak tarawih dan salat malam,
maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni. Makanya tarawih itu salah satu amaliyah di malam-malam Ramadan yang fadilatnya salah satunya ampunan Allah bagi dosa yang lewat. Jangan dianggap remeh. Salat tarawih itu jangan dianggap remeh. Namun memang tarawih itu bagaimanapun juga fadilat dan keutamaannya, salat tarawih itu hukum dasarnya sunnah. Ada seorang ulama besar, Syekh Shinqiti. Sidin pernah menyampaikan satu ucapan, araqul jabin fi dhahabika li salatid dhuhri a'zamu min dam'il 'ain fi salatid tarawih. Fal ula faridatun wa thaniyatu nafilatun. Wa minal ghabni an tanama dhuhra wal 'asra fi Ramadan thumma tata'anna li salatid tarawih wa tahajjud. Wa hadha min tughyanil madahir alaina. Faridatun wahidatun khairum min qiyami kulli Ramadan wal khasir man farrata fihima. Ada nasihat yang luar biasa dari ulama besar Syekh Shinqiti. Ujar Sidin, araqul jabin fi dhahabika li salati dhuhri a'zam min dam'il 'ain fi salati tarawih. Keringat nang berkucuran ketika berangkat sholat duhur di tengah hari, keringat yang berkucuran ketika kita berangkat untuk sholat duhur di siang hari yang panas bulan Ramadan, itu lebih agung daripada tangisan air mata yang keluar ketika kita sholat tarawih. Keringat yang keluar ketika kita jalan menuju masjid untuk sholat duhur di siang hari lebih agung, lebih mulia dibandingkan air mata, derayan air mata yang keluar, rintihan air mata yang keluar ketika kita sholat tarawih, ujar beliau. Kenapa? Fal ula faridatun wa thaniyatu nafilatun. Salat duhur itu fardu wajib, sedangkan tarawih itu sunnah. Wa minal ghabni an tanama dhuhra wal asra fi Ramadan thumma tata'anna li salati tarawih wa tahajjud. Dan termasuk kita tertipu daya, kita lalai, termasuk kita ini terjebak dalam tipu daya setan ketika kita Ramadan masuk waktu zuhur kita tidur, masuk waktu asar kita tidur, tetapi di malam hari kita memperhatikan betul akan sholat tarawih dan memperhatikan sholat tahajud. Itu maghbun, ujar beliau. Itu orang yang tertipu daya, ditipu setan. Sekali sembahyang tarawih, necis, pakaian bersih, putih, berminyak harum, berselendang, pakai sejadah yang paling hanyar, berangkat ke masjid pakai sandal paling hanyar, bersih untuk tarawih. Begitu pula tahajud di malam Ramadan diperhatikan bujur. Tahajud bangun tengah malam atau sebelum inya sahur, tahajud sekian banyak rakaat. Tapi ketika siang hari guring warak. Masuk waktu zuhur guring, sampai adzan asar guring mana beliur. Paparak maghrib hanyar bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maghbun, ini orang tertipu, ujar Syekh Shinqiti. Yang sunnah berhimatan bagus, gamis paling baru nang larang, sajadah nang terbaru, mukena nang paling baik,
mukena nang bermotif amor sing bagusan untuk tarawih sekaligus isya. Ketika azan zuhur tekelap taguring sampai ke asar masih kapala berikit lawan bentar. Jam 5 lewat hanyar bangun. Mudahan puasaku diterima aja. Karena tarawih malam tadi kelawasan, tahajud qiyamul kelawasan, mata bangkak nah. Duhur asar offside. Maghbun, ini orang yang tertipu daya, ditipu oleh setan. Wa hadza min tughyanil madahir alaina. Ini termasuk kita ini sudah kelewatan, kurang paham tentang syariat, ujar beliau. Yang sunnah kita fokus benar, yang fardu malah kita sepelekan. Nah ini akhir zaman, ujar beliau. Faridatun wahidatun khairun min qiyami kulli Ramadan. Satu fardu, salat fardu satu nih, ujar beliau, lebih baik itu daripada 30 hari pian qiyamul lail dalam Ramadan. Karena qiyamul lail sunnah. Atau ada lagi tarawih khusyuk tetangis-tangis. Kemudian tahajud tambahnya sahur jam 4, imbah sahur guring bangun jam 9. Subuh lewat tarawih maka berhimatan. Tahajud tambahnya bah sahur kekanyangan 4:30 guring. Adzan jam 5 lewat 10 lalu taliwat salat subuh. Nah ini sama maghbun, tertipu. Lalu diakhiri oleh beliau wal khasir man farrata fihima. Tetapi orang yang lebih rugi lagi sudah inya kada tarawih dan fardu kada digawi juga. Itu lebih rugi, lebih kacau. Tapi ingat tadi, kita harus paham timbangan mana yang fardu, mana yang sunnah. Artinya kalau kita maksimal dalam tarawih, nang 5 waktu nang fardu ini juga harus maksimal, dan ini pokoknya, ini asasnya, ini dasar yang harus lebih diperhatikan. Hanya kita fokus tarawih, kalau nang fardu bujur manuntung. Sambil keduanya digawi itu nah sampai maksimal. Ini baru orang nang paham. Jangan dikira pian tarawih 20 rakaat, subuh kada apa-apa ditinggal 2 rakaat, tatambal aja malam tadi 20 rakaat sudah tarawih aja. Ini maghbun, kada pintar. Pian berhimat aku tarawih sudah 23 rakaat lawan witir-witirnya. Kada apa-apa juga kada sembahyang duhur, hendak guring nah 4 rakaat ditambal sudah. Kurangi aja nang 23 tuh aja. Kisah pepender dan malaikat. Maghbun, ini kada pintar. Mana yang fardu, mana yang sunnah harus bujur-bujur diperhatikan. Kira-kira paham telah? Riwayat lain Rasulullah bersabda seputar Ramadan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidaty syayatin." Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu sorga dibuka lebar oleh Allah, dan pintu-pintu neraka tertutup rapat. Wasuffidati syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu, dirantai, diikat. Ketika mendengar hadis ini, terkadang ada yang bertakun, apabila setan-setan itu sudah dibelenggu, dirantai, kenapa bib masih ada janang bermaksiat Ramadan? Warung jablay masih open, yang mabuk masih mabuk, yang permainan masih permainan, padahal setan diikat, dibelenggu. Kok bisa begitu? Nah, mereka-mereka yang masih bermaksiat bulan Ramadan itu alumni pondok pesantren setan selama 11 bulan.
alumni Pondok Pesantren Iblis dan Setan selama 11 bulan sebelum Ramadan diasah insting bermaksiatnya oleh setan-setan. Dibiasakan setan kesehariannya maksiat, berbuat dosa sampai tajam. Jadi kalau ditinggal oleh perguruannya tatapai tagawi karena sudah terbiasa di pesantren 11 bulan pesantren setan. Jadi kenapa aku masih mabuk padahal maka di penjara setan? Jaga kawas setan berpandir lain aku mulai. Ikam juga Ikam yang sudah terbiasa maksiat lalu tegawi. Nah itu. Karena inyanya yang sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat. Ibarat diasah, tahu di jalan sudah. Nah kayak pian tadinya kada tahu jalan, ada yang membimbing akan. Ini gang A, ini ngarannya gang B, hafal. 10 kali digiringakan oleh nang tukang giring. Habis itu berjalan seorang yang pian hafal dah. Oke, ini menujunya. Oh, ini jalannya. Oh, ini warung jable yang tak murah sedikit, ada diskon. Oh, ini yang terlarang. Karena sudah biasa digiring 11 bulan. Lalu tahu di alamat inya, tegawilah maksiat. Tapi mereka yang jarang bermaksiat, bisikan dan godaan setan untuk bermaksiat kurang. Kenapa? Suffidatis syayatin, setan-setan yang membisik itu dibelenggu, dirantai. Di riwayat lain disebut dilempar setelahnya ke lautan. Riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirat indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka abawayhi indal kibari falam yudkhilahu al jannata. Riwayat lain Nabi bersabda, sungguh rugi seseorang yang ketika namaku disebut ia tidak bersalawat kepadaku. Sungguh rugi pula seseorang yang masuk bulan Ramadan, panjang umur masuk Ramadan, kemudian Ramadan berakhir, ia masih belum dapat ampunan Allah. Rugi gara-gara inya teledor. Waragima anfu rajulin adraka abawaihi indal kibari falam yudkhilahu al-jannah. Dan rugi seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya yang sudah tua renta tetapi tidak menjadi sebab ia masuk ke dalam surganya Allah. Anak-anak nang durhaka lawan kedua orang tua. Orang tua sudah jompo, bebulik kayak bayi, mengelilu ingatan kada normal lagi. Itu masa-masa emas seseorang itu, seorang anak khususnya, agar menjadi sebab keadaan kuitannya kayak itu, si anak masuk dalam sorga. Masa emas berbakti ketika orang tua tuh nang kayak itu sudah umur. Tapi iblis dan setan kadang membisik ketika kuitan mengelilu, kada tahu orang dihiga mehiga lagi, titipakan aja kuitan ikam di panti jompo, kada uyuh maharagu. Akhir zaman. Raghima anfu rajul, sungguh merugi seseorang nang kayak itu. Termasuk tadi rugi orang nang masuk Ramadan, panjang umur masuk Ramadan, usai berakhir Ramadan, inya kada dapat ampunan lagi. Kenapa? Kada memanfaatkan Ramadan. Masuk Ramadan kayak hari-hari biasa. Masuk bulan puasa nang kayak hari biasa, kada ada perubahan. Malah bebangat contohnya. Nang tadinya di luar Ramadan makan 3 piring, masuk Ramadan 5 piring. Bebangat pada luar Ramadan.
Nang tadinya sebelum Ramadan sholat 3 waktu sehari, masuk Ramadan sholat sawaktu wara maghrib. Banget lagi. Sampai akhir Ramadan kada dapat ampunan, ragima anfur rajul. Orang ini merugi sungguh, ujar Nabi. La ilaha illallah. Kemudian riwayat lain seputar tentang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ada satu hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang di luar Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah seorang manusia itu untuknya. Inya pun dapat bagian gitu. Illa sauma, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu murni untuk aku, ujar Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalas. Ini rancak pian mendengar hadis ini. Pertanyaannya, pahamlah maksud dan penjelasannya. Rancak para dai ustadz menyampaikan hadis ini. Ujar Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah manusia itu untuknya dan baginya sendiri, kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Maksudnya apa? Amal ibadah untuk manusia itu sendiri, sedangkan puasa hanya untuk Allah. Ini dijelaskan oleh Imam Khattabi, ay lahu fihi haddun wa madkhalun wa dzalika littila'in nas alaihi fa huwa yata'ajjalu bihi thawaban minan nas wa ya'uzu bihi haddan minad dunya jahan wa ta'ziman wa nahwahuma. Maksud firman Allah, setiap amal ibadah seorang manusia untuknya sendiri, baginya sendiri. Kalimat untuknya sendiri di situ maksudnya si manusia itu, si hamba itu dapat bagian dari ibadah yang inya gawi. Contoh, ibadah selain puasa apa? Sholat, sembahyang. Ketika seorang hamba sholat, sembahyang, bentuk ibadahnya kelihatan gak ada? Nampak kada? Nampak, ada gerakannya sholat itu. Sujud, ruku, salam, berjamaah lawan makmum yang lain. Kelihatan bentuk gerakan dari ibadahnya. Sehingga karena kelihatan, si hamba yang mengerjakan sholat itu dapat bagian daripada ibadah nang digawinya. Apa bagiannya? Orang lain akan mencap inya baik karena melihat ibadah sholatnya. Pian tuh melihat kawan sembahyang, entah yang fardu yang sunnah, pian melihat inya sholat. Ada perubahan penilaian kada di hati pian terhadap inya? Ada perubahan. Masya Allah kawanku sembahyang bahari kada tahu lalu sembahyang, wah ini sembahyang. Lalu ada pujian dalam hati kita terhadap kawan yang menggawi sholat. Dapat bagian inya dengan ibadah sholat tadi. Apa? Kedudukan di hati orang lain. Pahamlah? Pian tulak ke majelis ilmu, menjadi orang yang menuntut ilmu. Ini satu ibadah yang kelihatan. Pian tulaknya betapihan, berkopiah, berjilbab syar'i dan yang lain, tulakan berkendaraan. Tetangga yang melihat pian tulakan menuju majelis pun melihat. Masya Allah, itu tulakan ke majelis menuntut ilmu ke taman sorga. Walau kada diucapnya, tapi kedudukan pian di mata orang yang melihat berubah.
pian dapat ta'zim, penghormatan dalam hati mereka. Sehingga ibadah nang pian gawi tadi, pian dapat andil hasil gaji dunia, yaitu penghormatan di hati orang. Begitu pula amal ibadah yang lain, sedekah. Ketika pian bersedekah dilihat orang, pian itu otomatis dapat respect di hati orang yang melihat. Masya Allah, orang tuh bersedekah walaupun 5 ribuan berpelistir pulang, tapi ada tuh penghormatan orang lain tuh nah. Itu yang dimaksud Allah, kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal ibadah manusia itu inya dapat andil di situ, dapat gaji, dapat hasil yang baik, yaitu penghormatan di mata yang melihat. Kenapa? Karena ibadah salat, zakat, sedekah dan ke majelis ilmu, menuntut ilmu, ibadah-ibadah ini kelihatan, dilihat oleh orang, bisa membedakan, oh ini salat, ini zakat, ini sedekah, ini tulak ke majelis, oh ini amal ibadah lain, kelihatan. Dan ketika orang melihat, orang pun mentakzim, menghormati pian. Tapi puasa beda. Kalau puasa satu ibadah nang orang lain kada tahu, kecuali pian bepadah. Kada sah Ramadan, mun Ramadan umum orang puasa berataan, puasa sunnah tuh. Pian tulak bekerja ke kantor dalam keadaan puasa. Malam tadi sahur, subuh tadi niat puasa sunnah, Senin contohnya, tulaklah pian ke kantor tanpa mengabarkan orang sekitar pian puasa. Orang lain tahulah pian puasa? Tahu kada orang lain pian puasa? Kada tahu. Makanya puasa itu ujar Allah, fa innahu li, itu murni gesan aku nang menilai, ujar Allah. Aku nang menjadi penilai, aku jadi jurinya. Karena yang tahu antara aku dan si hamba. Aku lawan si hamba nang puasa nang tahu. Wa ana ajzi bihi, aku nang akan membalas. Dan balasan Allah hitung-hitungannya di luar hitungan amal ibadah lain. Amal ibadah lain jar ulama kadang maksimal 700 kali lipat saja. Tapi kalau sudah puasa, ana ajzi bihi, aku nang membalas langsung, ujar Allah. Tergantung penilaian Allah kayak apa puasa kita. Puasa itu ibadah nang kalau kita kada memberitahu lawan orang lain kada tahu kita di puasa. Karena ini yang memonitor, nang mengawasi, nang jadi pengawas Allah Ta'ala langsung. Pian tuh ketika puasa haus, baudu di pauduan, mahirup sataguk, nang lain tahulah. Beculas pian, kumur-kumur 3 kali, nang dikeluarkan 2 kali. Korupsi nih. Nang lain tidak tahu, karena itu sekejap waktunya. Nang masuk samuntungan, nang keluar seperapat. Nang lain mana memperhatikan. Allah nang jadi juri di sini. Fa innahu li, aku, kata Allah. Atau pian kisah ke kamar mandi, hendak mandi panas gerah, sekalinya di kantong botol aqua. Begitu pula mata pian melihat nang kada-kada, pamuntungan pian, telinga pian, itu hal nang jua dijaga ketika berpuasa. Itu maksiat nang berkaitan dengan anggota tubuh tadi, pian aja nang tahu. Pian lawan Allah Ta'ala sebagai juri penilai. Fa innahu li, itu gesan aku. Dan pahalanya sesuai kayak apa penilaian Allah terhadap puasa pian. Pian ketika puasa hati syahwat, melihat binian syahwat, pian juga nang tahu. Dan itu antar pian dan Allah nang menilai. Beda dengan amal ibadah nang lain tadi. Pian sembahyang, sholat, kelihatan bentuk ibadahnya, pian ruku, sujud, di hati orang pun ada takzim langsung. Masya Allah kawan ini, walau ada diucapnya, ada kedudukan khusus pian di hati orang nang melihat. Ada cap nang dilabel orang nang melihat langsung. Ini Masya Allah orang ini. Pian tulak ke majelis ta'lim, 2 laki bini, semangat. Masya Allah penuntut ilmu jar orang. Aku maka rigat jar yang lain nih. Ada penilaian.
dapat pian dari amaliyah itu tadi, andil di situ, had dalam bahasa Arab. Ada dapat bagian daripada amal ibadah. Tapi kalau puasa antara pian dan Allah. Nang menilai Allah Ta'ala. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Kenapa? Puasa itu melatih kita muraqabah, melatih kita berhubungan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dalam puasa bujur-bujur menahan nafsu, mata, telinga, mulut, jauhkan dari syahwat, kemaluan dan yang lain. Allah nang menilai, Allah nang melihat. Akhirnya tuntung sebulanan kita dalam keadaan bermuraqabah terus. Jadilah kita pribadi-pribadi yang lebih tebal ketakwaannya. Karena ini antara kita dan Allah Ta'ala itu muamalahnya itu. Beda dengan ibadah yang lain. Wasiyam junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Dan puasa itu merupakan perisai, ujar Allah. Puasa itu merupakan perisai. Puasa itu, ujar Nabi, merupakan perisai. Apabila telah datang hari saat kalian berpuasa, hendaknya jangan berkata kotor, jangan bertutur kata dengan kata-kata yang jorok, jar Nabi. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, apabila ada yang membawai pian bahasa sambatan, ada orang lain yang memancing pian agar bakalahi pandir atau bakalahi fisik, falyaqul inni shaim, maka katakan pada orang yang membawai kada baik tadi, aku dalam keadaan puasa. Sesungguhnya aku lagi puasa. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Dan demi Allah, demi zat yang aku berada di tangannya, ujar Nabi, la khalufu fami shaim, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misik, daripada aroma misik. Aroma misik itu paling harumnya minyak harum bahasanya. Bau muntung orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Tahu lah pian bau muntung orang puasa tuh kayak apa? Khususnya jam-jam paparak buka, sore-sore imba asar tuh. Kalau pian hendak tahu kena pas puasa, pian tiup ke hidung seorang, kemun siup lain tanggung jawab ulun. Karena bau muntung itu kalau kada dipakai makan, kada dipakai untuk menggigit, mengunyah, bau takuhupnya. Ibaratnya kayak sepatu dipakai batis seharian, pacul batu sepatu tadi, kaos kakinya bau apa tuh? Bau minyak harum. Tapi ujar Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dibandingkan harumnya misik. Oleh karena ini sebagian ulama mengatakan bersiwak setelah zuhur makruh saat puasa. Pakai siwak setelah zuhur makruh. Karena setelah zuhur menuju berbuka sampai sore itulah masa-masa muntung itu berubah baunya. Lihat akan aja ya bau. Asal jangan disambur ke kawan. Menderita kawan. Lisaimi farhatani yafrahuhuma. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ujar Nabi. Kebahagiaan pertama ketika ia berbuka, kebahagiaan kedua ketika ia meninggal dunia kelak, ia berjumpa dengan Allah membawa pahala puasa tadi. Nah ini bahagia ketika berbuka yang pertama. Bagaimana berbahagia ketika berbuka dan sebab apa bahagia? Sebab ia menunaikan tuntung berpuasa seharian. Bahagia kawa menggawi ibadah. Sebagian mengartikan
Orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka. Kenapa bahagia ketika berbuka? Nyaman menutui aneka macam makanan dan minuman. Bukan itu. Tapi bahagia karena kau menyempurnakan ibadah. Sudah setengah hari sampai inya buka waktu maghrib. Inya bahagia. Kenapa? Karena ada sirup marjan. Wah. Karena ada bingkak berendam. Karena ada macam-macam amplang betatak dan sebagainya. Bukan karena makanan tadi, tapi bahagianya karena telah menyempurnakan ibadah dari semenjak inya sahur sampai kepada maghrib. Nah ini. Jadi pada intinya bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa. Dan sebagaimana kita dengar tadi, para salaf saleh itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan antusias, dahsyat memohon pada Allah agar dipanjangkan umur masuk Ramadan. 6 bulan usai Ramadan selesai, mereka pun berhimmat berdoa, ya Allah, bulan Ramadan tadi amal perbuatan yang kami gawi, taqabbalhu, terima ya Allah, terima di sisi pian segala amal saleh yang kami gawi di Ramadan. Dan tadi raghima anfu rajul, rugi seseorang, sungguh merugi orang yang masuk Ramadan panjang umur, tapi Ramadan berakhir inya kada dapat apa-apa, kada ada perubahan, dianggapnya hari biasa sebagaimana hari-hari sebelumnya sebelum Ramadan. Rugi orang itu. Dan tadi dalam Duratun Nasihin, man fariha bidukhul Ramadan, siapa orang yang gembira hati menyambut masuknya Ramadan, haramallah jasadahu ala niran, Allah akan haramkan jasadnya dari neraka. Artinya juga orang yang sakit hati ketika masuk Ramadan, orang tuh kada jauh dari neraka. Na'udzubillah min. Masuk Ramadan sumpek inya makin sedih. Aduh, parut padih kena nih jinya. Hendak puasa maka sakit hati. Aduh, puasa pulang nih, muyak iklan marjan. Artinya sedih ketika menyambut Ramadan, malah sakit hati, sarik bahkan. Orang ini kada jauh jadi kayu bakar neraka kena. Na'udzubillah min. Makanya bahagialah masuk Ramadan. Munculkan kebahagiaan, khususnya bahagia karena paham ini bulan untuk banyak-banyak kita beramal saleh. Dan ingat tadi yang fardu lebih diutamakan. Bahkan dari Syekh Singkiti, satu fardu yang digawi dalam Ramadan khairun min qiyam Ramadan kullihi, lebih baik pahalanya daripada qiyamul lail 30 hari dalam Ramadan. Karena qiyamul lail sunnah. Yang fardu harus diutamakan bujur. Jangan bahimat tarawih tapi ternyata yang fardu terbengkalai, tapi imbangkan. Yang fardu bujur maksimalkan, yang sunnah pun gawi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan. Ramadan ini diberkahi, gesan kita berataan. Tidaklah berakhir bulan Ramadan kecuali dapat ampunan yang sempurna, dan kita ditakdirkan bisa beramal soleh di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah majlis kita lanjutkan kembali di pertengahan bulan Syawal. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan berataan, dan istiqamah untuk menuju tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu-ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri undha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun,
قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم